two, one. Makanya semuanya dilaporkan di foto dan sebagainya itu ya. Ya. Jadi saya dan kawan-kawan sepakat untuk mengangkat persoalan yang mudah-mudahan keluar apa? Nah ini judulnya ini penguatan konsep masyarakat desa sadar wisata. Dia sebenarnya grogi karena ada Pak Baituwi di sini. Beliau melaku langsung. Sementara saya hanya di persoalan akademik. Nah, ini 16 tahun ngurusi desa wisata. Ya suhunya ini. Jadi tentu saja ilmu praktisnya itu sudah dibuktikan. Ya. Nah mudah-mudahan nanti ada benang merah nyambung antara yang beliau lakukan dengan apa yang saya paparkan di sini. Ya paling tidak ini silaturahmi ini membawa kita pada suatu kondisi barangkali suatu ketika kita ketemu di jalan bisa say hello itu ya. Kalau saya pribadi teman saya alhamdulillah tersebar seluruh Indonesia. Karena hobi saya memang berteman, jadi pergi kemana-mana yang cari apa teman. Kenapa? Banyak relasi ya. Banyak relasi. Kalau pikir bukti teman saya banyak lihat di Facebook saya, teman saya ribuan. Saya juga. Jadi ini sebenarnya materi yang terlalu membosankan kalau dibicarakan dalam konteks seperti ini nggak nyaman sebenarnya. Lebih enak itu ngomongnya apa yang enak dilakukan di kondisi apa di lapangan, kemudian bagaimana jalan keluarnya itu. Kalau di wisata itu nggak ada urusan dengan terlalu banyak mikir, tapi bagaimana actionnya itu. Tapi itu mengalami sendiri itu. Kalau di lapangan harus action, nggak bisa sekedar idenya kayak apa gitu. Cocok. Tapi ini ya, mau nggak mau karena perlu ada gambaran tentang konsep-konsep itu ya, kita lihat bersama-sama. Di sini ada satu kata yang mungkin beberapa kawan tidak begitu familiar ya, heritage itu. Dan ini terpaksa mau tidak mau harus saya tuliskan heritage, bukan padan kata bahasa Indonesianya, karena kadang tidak cocok. Karena kalau di Indonesia kan berdasarkan kamus itu muncul kata pusaka. Nah kalau kita ngomong pusaka dengan pengertian orang Indonesia, ini terbayang keris nanti. Atau akik bahkan ya. Nah ini bukan keris, bukan akik, bukan tombak, tapi pusaka dalam pengertian yang lebih luas lagi. Tapi paling tidak gambarannya ya seperti itulah kita memperlakukannya. Kalau dia pusaka, maka perlakuannya harus istimewa. Jadi ini pusaka yang terkait dengan wisata. Apa itu? Nah ini begini nih sebenarnya nggak cocok untuk disampaikan begini, nggak enak. Bagusnya gambar, film ini ya. Nah, tapi perlu kita mungkin bisa sepakat aja bahwa ini ada persoalan masyarakat desa sadar wisata. Kenapa harus sadar? Apakah selama ini kita pingsan gitu ya? Bukan pingsan, tapi kira-kira kenapa? Mengapa harus muncul kata masyarakat desa sadar wisata itu kenapa? Peduli. Nah itu dia, salah satu yang penting ya, itu Bapak itu pengalaman itu 16 tahun itu. Bagaimana membuat masyarakat yang mempunyai potensi di wilayahnya, tapi tidak kunjung sadar gitu. Ini biarkan saja. Nah, tempat kita sekarang ini bukti bahwa masyarakat di Bondowoso khususnya di wilayah Grojogan ini sudah sadar ada potensi yang memang sangat layak untuk dikembangkan. Kalau saya melihat dari kacamata bagi orang luar Bondowoso, kehadiran PIM ini saja sudah sesuatu yang istimewa. Saya boleh katakan ini tinggal dipoles, tinggal dikemas supaya mempunyai gaung lebih bagus lagi. Saya sudah berkunjung ke berbagai provinsi di Indonesia, tapi fasilitas seperti PIM ini baru ada di sini. Jadi kalau warga Bondowoso tidak mendayagunakannya, maka sangat disayangkan. Tadi Pak Gede menyampaikan paling tidak ada 1.000
400-an item atau butir atau buah atau apapun namanya yang sudah terungkap kembali dari Bondowoso ini. Pertanyaannya mau diapakan? Nah, dengan wadah PIN ini paling tidak orang-orang yang sangat ingin tahu tentang Bondowoso dengan tradisi megalitiknya harus kemana? Nah, arahnya ke sini. Masyarakat di tempat ini perlu digandeng. Nah, karena ini masyarakat desa yang memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata. Ada kata pentingnya. Mengapa? Karena dia bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Nah, masyarakat bisa berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di desa mereka. Kesadaran seperti ini yang oleh Pak Baidu dan kawan-kawan yang lain itu terus digaungkan. Bagaimana masyarakat itu melihat ada potensi di desanya dan mereka bisa punya peran aktif di situ. Mau ambil peran yang mana silakan pilih sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini penting sekali sebagai penggerak ekonomi lokal. Selama ini yang perlu jadi perhatian supaya masyarakat tertarik. Karena kalau sudah bicara mengenai potensi ekonomi, maka siapa tidak mau tergerak? Ya kan? Orang sekarang aja kalau tanya siapapun dia kuliah atau sekolah, jawaban akhirnya apa? Mau ngapain sih sekolah kuliah? Itu apa? Dapat kerja? Jangan. Nanti kalau sama bosnya dikasih kerjaan terus, marah, sedih. Dapat ini. Penggerak ekonomi. Dapat ekonominya, bukan penggeraknya. Dapat ekonominya. Ekonomi itu tidak hanya duit. Iya. Ya. Ekonomi itu peluang. Ekonomi itu relasi. Ekonomi itu apa? Penghasilan yang tidak selalu bentuk materi. Nah, ini yang dikejar. Kemudian, mengapa kali ini saya bicara mengenai wisata heritage? Karena heritage itu adalah wisata yang fokus atau memusatkan perhatian pada persoalan ini. Nilai budaya, sejarah, dan warisan yang ada di suatu daerah. Nah, ini nilai budaya, sejarah, dan warisan. Termasuk di sini ada tradisi dan peninggalan sejarah yang ada di sini. Bicara mengenai gerujukan, masuk di sini. Jadi nggak salah pilih tempat di sini, itu nggak salah. Karena ada tinggalannya, ada nilai budayanya. Dan nilai budaya tentu bukan persoalan hanya tinggalan megalitik yang seperti ini, tidak. Berbagai hal yang ada di wilayah ini pun juga bisa masuk cakupan budaya itu. Termasuk ini, nanam tembakau. Itu budaya. Mengapa? Saya ingat ketika saya SD dulu, tahun berapa ya SD saya? Tidak tahu Pak, Satu di depan aja Mbak. Jadi ketika saya SD itu, saya Depan pastikan saja. buku pelajaran tentang geografi dan ekonomi. Nama Besuki itu sudah ada dalam pikiran kami waktu itu. Saya tinggal di Jawa Tengah, tapi Besuki yang ada di wilayah Jawa Timur sangat terkenal. Urusannya apa? Tembakau. Sampai ke Jember itu dikenal tembakau, kemudian kopi. Kalau Pak Reza suka dengar ketika kami mengunjungi makam Berni Jemilah Berni. Ya, kenapa? Itu bukti bahwa wilayah Bondowoso, kemudian Jember, itu wilayah perkebunan yang sangat besar pada masa kolonial. Ya, jadi persoalan tanaman tembakau, tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kopi, teh dan sebagainya itu masuk dalam ranah ini. Tradisi dan juga budaya. Kalau di wilayah lain, termasuk misalnya daerah penghasil tebu, di sana juga ada budaya terkait dengan tebu itu. Pernah dengar misalnya nganten tebu, temanten tebu, pernah dengar ya? Jadi masyarakat daerah penghasil tebu itu kalau musim panen, kemudian mereka ada upacara kan,
sebelum memulai menggiling tebu. Nah itu ada upacara itu tradisi dan itu bisa jadikan aset daerah. Karena tiap desa kadang-kadang mempunyai cara yang berbeda. Gitu. Bahkan di wilayah lain itu ada manten kucing. Unik lagi. Kalau di Jogja itu ada manten pekaka. Jadi mantennya dibuat dari tepung beras, kemudian disembelih. Nah, keluarlah darahnya berupa cairan gula merah. Itu ada sendiri. Ini unik-unik itu. Masuk di sini. Nilai budaya dan tradisi. Jadi heritage di sini, kembali lagi saya katakan tadi, gak ada hubungan dengan ake, keris, tombak, gak ada hubungan dengan itu. Tapi ini harus kita melakukan sama dengan itu. Jadi kalau tempatnya Mbah ini, mana? Contohnya apa namanya? Nah, di sana juga harus bukan sebagai pusaka, dirawat, dijaga, dilestarikan. Kemudian harapannya Pak Gede tadi dimanfaatkan. Nah, PIM ini sudah satu bentuk pemanfaatan itu. Buktinya apa? Saya nggak tahu statistiknya, mungkin Mas PK yang ada di sini bisa sampaikan. Per bulan berapa orang berkunjung ke sini? Mulai siswa umum dan sebagainya. Nah itu dia. Berarti kan ini sudah punya daya magnet. Sama dengan pusaka loh. Pusaka mana yang nggak punya daya magnet tuh, Pak? Coba kalau kita ingat kebiasaan orang kita bulan Suro. Biasanya acara jamas pusaka kan? Ya, Iya, kenapa harus dijamas? biar makin Ya, harus dirawat kan? Ada perawatan di situ. Jadi pusaka kita berupa ini, nilai budaya, sejarah dan apa yang ada di desa itu harus dirawat. Siapa yang merawat? masyarakat. Ya ini harus masyarakatnya. Gitu. Jangan andalkan pemerintah. Pemerintah itu fasilitator. Orangnya terbatas. Gak bisa kita bergantung pada pemerintah terus, gak bisa. Kalau udah disiapkan begini ini, nah masyarakat harus mengelolanya. Gitu. Ya. Nah, mengapa penting menguatkan konsep tadi? Sadar wisata dan wisata heritage, kenapa itu penting? Pertama, urusannya dengan pelestarian budaya. Persis dengan yang disampaikan oleh Sang Budanya Pak Gede tadi kan. Ini sampai pada pelestarian. Bisa heritage mendorong untuk melestarikan nilai budaya dan sejarah mereka. Gitu. Walaupun penduduknya, masyarakatnya pendatang, tapi kalau ada kesadaran untuk pelestarian, bagus tuh. Karena sekarang realita terjadi di banyak desa, penduduk yang tua-tua sudah pada meninggal, kemudian sebagian juga pindah tempat ikut anaknya, yang ada di sana orang-orang baru. Hubungan emosional dengan potensi di desanya kadang renggang. Tapi kalau mereka punya kesadaran, maka pelestarian akan terjaga. Gitu. Jadi ini pentingnya itu pertama. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal. Nah, ini dia. Ini menjadi semacam daya tarik yang tidak bisa dihindari lagi. Gak usah bicara muluk-muluk, bicara sederhana. Untuk melayani wisatawan yang datang, siapkan bahasa kerennya food and beverage ya, bahasa kerennya itu. Bahasa sederhananya kudapan, jajanan tradisional, cukup itu. Dan sekarang ini orang-orang kita, orang domestik, itu sudah mulai menyukai kemasan food and beverage yang tradisional. Karena kalau yang modern-modern itu biarlah supermarket yang menyediakan atau restoran yang menyediakan. Kalau masyarakat kembali pada yang ada di situ. Ya. Ekonomi lokal. Silakan teman-teman juga cek kalau pergi ke tempat tertentu misalnya apa yang dicari, apakah minuman kaleng atau yang pakai botolan begitu. Tapi kan ingin merasakan minuman lokalnya seperti apa. Sampai ada minuman lokal itu yang sekarang sudah menasional. Seperti misalnya saya ambil contoh, namanya nggak enak didengar, wedang uwuh. Tahu uwuh?
Uwo itu bahasa lainnya resek, sampah. Nah, jadi tampilannya seperti sampah dikemas dalam satu paket minuman yang diseduh dengan air panas itu. Tapi sudah menasional itu. Produsennya sudah punya pangsa pasar dia. Siapa yang membuat? Masyarakat lokal. Kalau di sini ada masyarakat yang suka minuman dengan bahan baku jahe misalnya atau serai, kenapa tidak itu dikemas? Disajikan untuk wisatawan. Ekonomi lokal, macam-macam termasuk merchandise atau souvenir, barang-barang yang diproduksi terkait dengan tempat wisata itu. Yang sekarang marak itu sederhana, gantungan kunci, kemudian t-shirt, topi, atau tote bag itu ya, itu bernuansa lokal. Yang berikutnya pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif. Nah ini dia, masyarakat harus aktif, jangan dibiarkan sebagai penonton, jangan. Aktifnya bagaimana? Ya bergantung dari kemampuan masing-masing, nggak usah dipaksa. Mampunya menyediakan atraksi, menanam tembakau, ya sudah, ya diajari bagaimana mulai persiapan nanam tembakau sampai pasca panennya. Nah, ini ketika ada program tertentu dibuat videonya, itu ada aktif dari masyarakat sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mampunya bikin jajanan tradisional, yang buat apa adanya. Sekarang tidak lagi memanjakan wisatawan dengan sesuatu yang mereka sudah terbiasa menggunakannya, tapi hal yang unik-unik di situ yang mereka akan sukai. Kalau ini sudah terbentuk begini, maka harapannya adalah keberlanjutan pariwisata ini. Maka judulnya adalah sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan. Tadi saya mendengar Pak Baidoi punya pengalaman dengan rumus 3-3-3 gitu ya. 3 anak itu 3 tahun. Jadi patokannya kalau suatu desa wisata atau suatu wilayah yang mengembangkan wisata, setelah 3 tahun ternyata masih bertahan dan bahkan ada peningkatan, maka boleh diharapkan dia akan terus berkelanjutan. Tapi kalau belum 3 tahun sudah mengalami gangguan-gangguan, nah nanti beliau akan cerita bagaimana kiatnya supaya bisa mencapai 3 tahun itu. 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun. Jadi itu trialnya di situ. Ya. Beda kalau orang jualan makanan barangkali. Kalau orang jualan makanan itu ukuran pertamanya sebulan pertama berhasil nggak? Ada yang makan apa nggak di situ? Sebulan nggak ada yang makan, nah, mulai seram jantung dia. Ya, modalnya sudah tipis atau udah habis bahkan itu 3 bulan. Karena bayar karyawan, bayar belanja, bayar operasional gitu. Nah kalau wisata kan beda, ya makanya 3 minggu aja, nggak usah 1 bulan, 3 minggu. 3 minggu lolos, 3 bulan. 3 bulan lolos, 3 tahun. Ya. Nah, jadi mengapa penting? Karena persoalan ini berkelanjutan. Pelestarian, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Jadi dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama mengajak orang-orang yang mempunyai peran aktif ya ini, peran aktif ini, berusaha untuk melampaui 3-3-3 tadi itu. Nah kalau ini membosankan ini, makanya tulis kecil-kecil aja. Jadi yang malas baca nggak usah dibaca. Penguatan konsep, jadi yang penting pokoknya kita sudah tahu konsep itu. Ada wisata, kemudian ada kesadaran wisata dari masyarakat, lalu tentang wisata heritage. Itu aja yang penting. Apa saja di situ. Nah, ini caranya. Walaupun ini sangat bagus kalau dilakukan dalam bentuk workshop sebenarnya. Kenapa? Ini langkah-langkah ini butuh praktek, learning by doing. Bukan sekedar
dipaparkan di sini. Kalau dipaparkan nanti teman-teman bisa langsung copy filenya beres itu ya. Dapat bahannya. Tapi itu nggak akan menghasilkan apa-apa kecuali ya punya koleksi PPT. Tapi yang penting adalah ini nanti bisa dilakukan langsung di learning by doing. Saya hanya akan mulai dari yang pertama saja, pemetaan potensi wisata ini. Jadi dilakukan identifikasi atau mendata di desa kita, misalnya desa ini namanya dari Kuping juga ya. Kauman. Oh Kauman, Pak Kauman. Pak Kauman ini ada potensi terkait dengan heritage apa saja. Megalitiknya sudah jelas, dan itu pun macam-macam. Ternyata di sini ada megalitik terkait dengan kubur yang dinamakan Pandusa. Kemudian ada kubur dengan karakter dolmen, ada kubur dengan karakter bilik kubur, lalu kubur lagi dengan karakter seperti kubur batu. Nah, ini kan sudah beragam. Dan keragaman ini mempunyai penjelasan masing-masing gitu. Ini satu tempat loh, baru di Pakauman ini. Tambah lagi masih ada arca menhirnya. Lalu ada bentuk ini yang di belakang bangunan ini ada formasi dari batu kenong gitu. Nah, apa dia? Nah, pengetahuan inilah yang diidentifikasi, kemudian dijadikan, oh ini yang bisa dikembangkan untuk menjadi magnet bagaimana orang mau ke sini. Mereka akan dapat apa ketika mereka datang ke rujukan atau ke Pakauman ini? Satu hal yang tidak boleh dilupakan kawan-kawan, bahwa wisatawan kalau hanya melihat yang seperti ini, misalnya arca itu, apalagi yang hitam seperti itu, menarik nggak kira-kira? Nah, kurang menarik atau mungkin gitu ya. Nah, supaya mereka menjadi bahasa anak mudanya menjadi kepo, pengen tahu gimana caranya. Caranya harus disajikan hal-hal yang tak tampak dari benda itu. Kalau dalam ilmu arkeologi yang tampak itu namanya tangible, bisa dipegang, bisa diraba, bisa diamati langsung. Tapi ada yang tak tampak dan tak bisa diraba, namun ada. Itu namanya intangible heritage. Intangible heritage. Jadi pusaka yang nggak kelihatan, tapi ada itu. Sakti, Pak. Oh, betul, sakti. Apa contohnya coba? Hah? Ya, sejarahnya masuk. Ada lagi yang menambahkan dari situ apa? Hah? Penunggu. Oh, Mas Ega penunggunya. Bukan. Jadi yang pertama selain sejarahnya adalah teknik pembuatannya. Emang bikin begitu nggak pakai teknik, nggak pakai cara? Oke. Nah itu bisa dijelaskan panjang lebar. Wow, itu tekniknya pakai jin, Pak.